Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini dengan NIM 2210951019. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan demultiplexer. Demultiplexer itu merupakan kebalikan dari multiplexer, di mana demultiplexer itu hanya mempunyai satu input dan banyak output yang dikontrol oleh selektor untuk menentukan keluaran yang diinginkan. Demultiplexer itu merupakan data distributor atau bisa disebut juga sebagai pendistribusi data. Di sini dapat kita lihat pada gambar ada sebuah contoh demultiplexer dengan data input itu A dengan selektor S1 dan S0 yang menghasilkan output D0, D1, D2, dan D3, yaitu berjumlah 4 buah output. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa untuk menentukan banyaknya jumlah selektor itu berdasarkan banyaknya jumlah outputnya. Dimana jika outputnya berjumlah 4, kita menggunakan rumus 2 pangkat N, yaitu N-nya adalah selektor. Yaitu 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, sehingga selektor itu ada 2 buah. Lalu lanjut, ada sebuah gambar rangkaian demultiplexer dengan output berjumlah 4 buah. Jadi, demultiplexer itu menggunakan gerbang N, di mana output dari gerbang N itu akan aktif atau sama dengan 1 jika semua inputnya itu sama dengan 1. Sebagai contoh, misalkan inputnya adalah 1, yang mana terhubung ke setiap kaki gerbang N, yaitu dari gerbang N dengan output O0 hingga O3. Lalu ada selektor S0, S1. Nah, jadi selektor ini kita ibaratkan sebagai bilangan biner. Maka jika selektor S0, S1 itu sama dengan 0, maka dia input tadi akan menuju ke gerbang N dengan output O0. Jadi, di sini kita dapat buktikan, yaitu jika S0 dan S1 itu sama dengan 0, maka mereka akan menuju ke gerbang NOT, sehingga output itu 1, 1, lalu akan masuk ke gerbang N dengan output O0, dengan input 1, 1, 1, sehingga gerbang N dengan output O0 itu aktif. Lalu bagaimana dengan gerbang N dengan output O1, O2, dan O3? Jika S0 dan S1 itu sama dengan 0, di sini kita lihat untuk gerbang N O1, kaki 2 itu terhubung ke gerbang NOT, lalu kaki 1 itu terhubung langsung ke S1, di mana tadi S1 itu sama dengan 0, sehingga gerbang N untuk O1 itu tidak aktif, sehingga O1 itu bernilai 0. Dan untuk O2, yaitu kaki kedua itu langsung terhubung ke S0, dan kaki ketiga itu terhubung ke gerbang NOT. Karena salah satu kaki pada gerbang N, O2, itu bernilai 0, sehingga tidak ada keluaran pada gerbang tersebut. Begitu juga dengan gerbang N, O3, yang mana kaki 2 dan kaki 3 langsung terhubung ke S0 dan S1 yang tadinya bernilai 0, sehingga tidak ada output pada gerbang N, O3. Jadi, untuk output itu hanya akan ada pada salah satu dari semua output yang ada. Maksudnya, input itu pasti hanya akan menuju ke salah satu output.
yang kita atur dengan selektor. Dan untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat ke tabel kebenaran, yaitu tabel kebenaran The Multiplexer 1 ke 4. S0 dan S1 merupakan selektor, INP itu input, lalu O0 hingga O3 itu merupakan outputnya. Baiklah, di sini saya akan mencoba mensimulasikan demultiplexer atau bisa disingkat demux 1 ke 16 pada Proteus 8. Di mana selektor yang kita butuhkan itu ada 4, yaitu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Untuk prinsip kerjanya itu sama dengan teori yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di sini ada A sebagai input, S0 hingga S3 itu selektor, atau bisa kita lihat sebagai bilangan biner untuk menentukan ke output mana input akan pergi. Sebagai contoh, jika selektor itu bernilai 0, maka outputnya akan menuju ke output 0 atau Y0. Jika selektor itu bernilai 2, maka output input tadi akan menuju ke Y2. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.